Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandini dengan NIM 211010502769, jurusan Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Dengan video ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Lutfi SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Bab 1 yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kondisi perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya, dan keberhasilan perusahaan itu dapat kita lihat dari laporan keuangannya dari tahun per tahun. Laporan keuangan ini bersifat sangat penting dikarenakan laporan keuangan dapat memberikan informasi terkait atau seputar keuangan untuk diberikan kepada para investor maupun kepada para kepentingan lain. Lalu untuk latar belakang yang terjadi pada PT Era Jaya Swasembada ini, saya melihat bahwa PT Era Jaya Swasembada ini kinerja keuangannya mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Misalnya pada current ratio dan juga pada debt to equity ratio dan pada return on asset mengalami kenaikan dari tahun per tahun dan juga mengalami fluktuatif, sehingga saya ingin sekali melihat atau menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada ini. Poin kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk jika dilihat dari rasio likuiditasnya dengan menggunakan current ratio pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada jika dilihat dari rasio profitabilitasnya menggunakan rasio debt to equity ratio pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada jika dilihat dari rasio profitabilitasnya menggunakan return on asset pada periode 2014 sampai dengan 2023. Poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya buat pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada jika dilihat dari rasio likuiditasnya dengan menggunakan pengukuran current ratio pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, untuk melihat bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada jika dilihat dari rasio solvabilitasnya dengan menggunakan pengukuran debt to equity ratio pada periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketiga, untuk mengukur atau melihat bagaimana kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk jika dilihat dari rasio profitabilitasnya menggunakan pengukuran return on asset pada periode 2014 sampai dengan 2023. Bab 2 yaitu berisi landasan teori dan juga kerangka berpikir. Landasan teori yang pertama, teori kinerja keuangan. Menurut Mulyadi dalam Heri tahun 2017 pada halaman 217, kinerja keuangan adalah penelitian secara periodik tingkat efektivitas operasional suatu organisasi, badan organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu teori current ratio. Menurut Kashmir pada tahun 2015 halaman 134, rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada teori debt to equity ratio. Menurut Kashmir tahun 2015 halaman 157, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dan seluruh ekuitas.
Yang keempat yaitu ada teori return on asset. Menurut V. Wiratna tahun 2017 halaman 64, return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Poin kedua dalam bab 2 yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yang pertama ada dari laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada, yang dimana laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada ini akan diukur dari rasio keuangannya, yaitu rasio likuiditas menggunakan current ratio, rasio solvabilitas menggunakan debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas menggunakan return on asset, yang dimana akan dianalisis dan diolah sehingga menghasilkan kinerja keuangan pada PT Era Jaya Swasembada. Bab 3 yaitu berisi poin-poin yang pertama metode penelitian, yang kedua operasional variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif, bahan kajian bersumber dari laporan keuangan, khususnya informasi yang berkaitan dengan PT Era Jaya Swasembada Tbk, termasuk catatan keuangan perusahaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan algoritma tertentu untuk menghitung rasio perusahaan. Penelitian ini dilakukan secara komparatif dengan membandingkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan juga rasio profitabilitas. Poin kedua ada operasional variabel. Operasional variabel ini mencakup yang pertama variabel, yang kedua indikator dari masing-masing variabel, dan yang ketiga yaitu rumus dari masing-masing variabel. Untuk variabel tersebut yaitu ada current ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, dan yang ketiga ada return on asset. Indikatornya yaitu pada current ratio indikatornya total aset lancar dan juga total hutang lancar. Lalu indikator untuk debt to equity ratio yaitu ada total hutang dan juga modal. Lalu ada indikator pada return on asset yaitu total aset dan juga laba bersih. Lalu ada rumus pada masing-masing variabel. Rumus yang pertama yaitu rumus current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Lalu yang kedua ada rumus untuk debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi dengan modal dan dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada rumus dari return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada populasi. Menurut Sugiono tahun 2016 dalam halaman 215, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Lalu poin keempat yaitu ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 215, sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, pada sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk pada periode 2014 sampai dengan 2023. Lalu yang kelima yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan dua teknik. Yang pertama studi kepustakaan dan yang kedua studi dokumen. Studi kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, di mana penulis mencari jurnal-jurnal, buku-buku literatur sebagai teori pendukung dalam permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu berkaitan dengan analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu studi dokumen. Penelitian ini juga melakukan studi dokumen yang berasal dari data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk periode 2014 sampai dengan 2023 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Baik, berikut tadi penjelasan mengenai video presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.